Tersangka bukan karena menikmati uang, terseret, padahal merasa hanya menjalankan keputusan sidang sinod. Lalu, di mana sebenarnya letak kesalahan? Kasus dana hibah Gemim memasuki babak krusial. Kiranya palu keadilan yang diketuk nanti tidak memukul jatuh manusia yang jujur, tetapi memecahkan rantai salah paham agar kebenaran kembali berdiri tegak di hadapan cahaya Tuhan. Pleidoy Pendeta Hein Arina mematahkan dakwaan primer, tidak ada aliran dana masuk ke kantong pribadi. Jika tak menikmati, mengapa tetap didakwa? Apakah ini benar kasus korupsi atau sekadar kesalahan administrasi yang dipaksa menjadi pidana? Bersama pengacara Pendeta Hein Arina, Franklin Montolalu, dan jurnalis Tribun Manado David Kusuma, inilah Saksi Kata. Selamat siang Tribuners, bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Saksi Kata pada siang hari ini. Saksi Kata merupakan rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Nah Tribuners, pada episode Saksi Kata kali ini kita menghadirkan narasumber pengacara dari Pendeta Piet Hein Arina, Ketua Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa atau Gemim yang sekarang sedang nonaktif karena mungkin terkait kasus dana hibah Gemim yang saat ini sementara berproses di Pengadilan Tipikor Manado. Nah Tribuners, kali ini kita mengundang pengacara dari Pendeta Piet Hein Arina, Bapak Franklin Montolalu, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat siang Pak Pengacara. Selamat siang Pak David. Iya. Nah Pak Pengacara, boleh jelaskan dulu saat ini terkait untuk sidang itu saat ini tahapannya seperti apa? Yang sementara berjalan di Pengadilan Negeri Tipikor Manado. Saat ini perkara sudah selesai pemeriksaan. Dan itu sudah sampai pada agenda pembelaan dari terdakwa atau yang dinamakan dengan pleidoy. Iya, nah, menarik pleidoy dari Pak Pendeta Hein Arina ini sempat menyentil sedikit bahwa Pak Pendeta Hein Arina ini merasa tidak sebagai ketua sinode semua pertanggungjawaban itu sudah clear, aman, makanya heran mengapa masih bisa terjerat kasus ini. Mungkin bisa dijelaskan terkait pleidoynya. Baik, yang pertama saya ingin jelaskan dulu tentang GMIM itu, Gemim. Oke. Gemim itu adalah organisasi gereja di mana dalam sistem pemerintahannya itu dia menganut sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Kalau pemerintahan gereja kan ada yang episkopal seperti paus, uskup, itu Katolik hanya Roma ya? hanya satu itu yang pengambil keputusan. Tapi kalau presbiterial sinodal itu diputuskan oleh sidang majelis sinode yang terdiri dari para pelayan khusus, baik penatua diaken dan pendeta-pendeta. Mereka bersidang dan menghasilkan satu keputusan-keputusan di mana keputusan-keputusan itu dijalankan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Badan Pekerja Majelis Sinode itu ketuanya adalah prinsipal kami, Pendeta Hein Arina, dia ketua. Jadi dia tidak mengambil keputusan secara pribadi tapi menjalankan hasil keputusan sidang. Nah, mengapa dia terjerat ini ya? Ini kan versi polisi, jaksa kan sampai di pemeriksaan di pengadilan. Jadi dari pemeriksaan awal mungkin versi penyidik ya, itu terdapat 2 alat bukti yang cukup sehingga menjerat seseorang bisa menjadi tersangka. Kemudian jaksa menerima hasil penyidikan tersebut dan menyatakan bahwa perkara ini layak untuk disidangkan. Dan setelah dalam proses persidangan yang menjadi dasar
daripada persidangan itu sendiri dalam perkara pidana ya, itu adalah surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan itu adalah mahkota dari persidangan, Dari jaksa ini. dari yang disampaikan oleh jaksa. Sehingga surat dakwaan itu harus dibuat secara baik dan benar, karena dalam hal ini akan mempidanakan seseorang, menjatuhkan vonis bahwa seorang itu bersalah. Nah, itu didasarkan pada serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Fakta-fakta yang diungkap oleh penyidik, saksi-saksi dan lain sebagainya, temuan kerugian negara, itu didasarkan pada satu surat dakwaan. Tapi dalam konteks pemeriksaan di pengadilan, jadi surat dakwaan itu harus didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Dan bukti itu harus lebih terang daripada cahaya untuk mempidanakan seseorang ya. Karena jika dihubungkan dengan hak asasi yang dijamin oleh negara, ada adagium yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita mempidanakan satu orang yang tidak bersalah. Nah, apakah Pendeta Hein Arina bersalah atau tidak? Nah, sekarang kan pemeriksaan sudah selesai. Fakta-fakta persidangan sudah terungkap. Kemudian sudah agenda pledoi atau pembelaan. Nah, pada kenyataannya dari fakta-fakta persidangan, kita melihat bahwa ternyata banyak sekali keterangan saksi itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam proses penyidikan. Nah, surat dakwaan kan itu berdasarkan pada proses penyidikan. Jadi ada berbeda. Iya, sementara yang menjadi dasar pembuktian di pengadilan adalah keterangan saksi yang diajukan di pengadilan di bawah sumpah. Jadi itu yang benar. Begitu pula dengan halnya soal ahli juga disumpah. Jadi ada ahli perhitungan kerugian negara, BPKP. Nah, itu hasil perhitungan kerugian negara itu diragukan. Yang 8,9 miliar ini. Itu karena dia tidak cuman berdasarkan pada BAP, yang kedua soal bangunan dia berdasarkan pada ahli bangunan. Yang ketika ahli bangunan itu diuji juga di pengadilan. Dan ketika ditemukan bahwa ternyata apa yang dikerjakan oleh ahli bangunan itu asal-asalan, sebenarnya kan sebagai auditor dia harus turun langsung meng-cross check lagi kan, apakah faktanya seperti ini. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak pengacara, yang proses pengadilan ini berapa tahun tuntutan yang diajukan oleh jaksa ini terkait klien Pak pengacara? Begini. Heeh. Jadi itu dakwaan itu ada 2. Jadi ada dakwaan primer soal pasal 2 dan dakwaan subsidiar itu pasal 3. Nah, dari 2 dakwaan ini unsur-unsurnya hampir sama. Ada kerugian negara, ada niat jahat di situ untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Tapi yang berbeda di situ kalau pasal 2 itu perbuatan melawan hukum. Secara melawan hukum. Kalau pasal 3 itu dalam hal penyalahgunaan kewenangan. Nah, mungkin hemat jaksa selama pemeriksaan fakta persidangan, mereka tidak menemukan adanya satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh prinsipal kami dan terdakwa-terdakwa lainnya. Iya. Sehingga dia menjatuhkan tuntutan dalam pembuktian bahwa pasal 2 itu tidak terbukti. Yang terbukti pasal 3, penyalahgunaan wewenang. Artinya primer tidak terbukti. Yang primer tidak terbukti, yang subsidiar tidak terbukti. Sebelum mengajukan rekuisitoar atau tuntutan jaksa, pada sebelumnya juga jaksa telah mengajukan statement bahwa
Dari kelima terdakwa ini, tidak ada satupun yang menikmati atau tidak ada aliran dana Dari kerugian 8 iya, yang masuk ke dalam, rekening mereka atau dalam kantong mereka, tidak ada yang menikmati kerugian negara. Nah, di situ, kita melihat bahwa, eee, sifat melawan hukumnya. Nah, kan itu perbuatan melawan hukum, tapi sifatnya kemana? Kalau pidana itu dinamakan dengan wederrechtelijk, kalau perdata itu onrechtmatigheid. Nah, perdata itu kalau onrechtmatigheid berarti ada perbuatan, ada kesalahan, perbuatan tersebut melanggar undang-undang, kemudian ada kerugian, kemudian ada hubungan hukum dari kerugian dan perbuatan yang dilakukan. Kalau wederrechtelijk itu berarti secara pidana, berarti sifat hukumnya itu melawan, negara misalnya. Di situ harus disertai dengan actus reus, perbuatan kejahatan itu sendiri, kemudian ada mens rea, niat jahat niat jahat. Dan itu tidak bisa hanya ada mens rea, tidak ada actus reus. harus dua-duanya. Harus dua-duanya bersama-sama, ada actus reus, ada mens rea. Nah, mens rea itu adalah niat jahat yang, membuat si pelaku kriminal ini dia ada tujuan. Jadi dia punya niat, dan jika dihubungkan dengan pasal korupsi tadi, pasal 2 dan pasal 3, itu ada tujuannya, yaitu memperkaya diri sendiri Atau orang lain. atau menguntungkan diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau menguntungkan orang lain, atau memperkaya atau menguntungkan suatu korporasi. Nah, Gemim itu korporasi atau tidak? Kalau menurut hemat saya Gemim itu sekalipun dia organisasi tapi dia bukan korporasi. Kalau korporasi misalnya PT, setiap akhir tahun ada perhitungan rugi laba, iya kan? Jadi ada keuntungan yang masuk ke dalam organisasi. Kalau Gemim itu bukan korporasi, Yayasan itu itu. seperti yayasan yang nirlaba dan semuanya kegiatan untuk kepentingan pelayanan. Iya, enggak mencari keuntungan Tidak gitu ya. mencari keuntungan untuk organisasi. Pelayanannya seperti apa? Gemim itu, berdasarkan pada Alkitab, berdasarkan pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana dia berkhotbah, dia menyembuhkan, membuat mujizat, kemudian dia mengajar. Nah, Gemim mengadop itu semua sehingga ada yang dinamakan dengan, healing church, gereja yang menyembuhkan, teaching church, gereja yang mengajar. Gemim church itu Gemim healing itu seperti Gemim membangun rumah sakit, Pendidikan. baru Gemim mengajar, Gemim membangun, sekolah-sekolah. Nah, kehadiran Gemim di dalam peran negara, dalam peran pemerintah provinsi, itu sangat membantu sekali. Misalnya, Universitas Samratulangi, Universitas Negeri Manado. Apakah Universitas Negeri Manado dia mampu meng-cover seluruh peserta mahasiswa yang hendak melanjutkan sekolah kependidikan tinggi? Begitu juga dengan SD, SMP. Kemudian, rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah, itu juga tidak mampu meng-cover seluruh pasien yang sakit. Kehadiran Gemim dia membangun rumah sakit, ada Bethesda dan yang diterima bukan hanya warga Gemim, Semua tapi semua juga dilayani di yang ini. membutuhkan pertolongan. Jadi menurut saya pemberian dana hibah itu tidak sebanding dengan peran yang dilakukan Gemim di provinsi ini masih lebih besar. Kalau dana hibah yang diterima Gemim itu masih lebih kecil. Sehingga saya menyatakan bahwa Gemim itu bukan korporasi, semuanya untuk kepentingan pelayanan. Jadi, yang semua sesuai fakta-fakta di persidangan ini tidak ada yang terbukti yang
primer ya, begitu untuk 5 terdakwa ini. Nah, yang pertama, kita bahas dulu soal, sifat melawan hukumnya, ya kan? Iya. Apakah ini wederrechtelijk atau dia onrechtmatig. Nah, itu kan fakta ditemukan adanya, apa, kesalahan-kesalahan administrasi, keterlambatan proposal, semua itu sudah menjadi fakta persidangan. Baru, soal pencairan yang tidak sesuai dengan waktu. Nah, bagaimana kita memandang hal ini? Yang pertama, kita melihat begini, harus dipisahkan antara, rezim, dana hibah dan rezim pengadaan barang dan jasa. Kalau pengadaan barang dan jasa itu, jadi dananya dari pemerintah diberikan kepada seseorang, kemudian, hasil akhir itu dinikmati oleh pemerintah. Jadi ketika dalam proses sebelum hasil akhir di situ ada misalnya besi 14 jadi besi 10. Nah, itu berarti kita menipu pemerintah. Nah, itu perbuatan melawan hukum secara pidana. Dan pertanggungjawabannya barang itu pasti akan cacat dan barang itu dinikmati oleh siapa? Oleh pemerintah. Kalau hibah, pemerintah memberikan hibah uang untuk dibuat satu bangunan, dibuat satu kegiatan yang bangunannya nanti dinikmati oleh organisasi itu sendiri. Dan pertanggungjawaban hibah bukan pada proses. Kalau pengadaan barang dan jasa pada proses. Sehingga pembayarannya kan termin 1, termin 2. Kalau ada kesalahan di situ, menipu pemerintah kau. Maka ini. Tapi ini kan Diserahkan sepenuhnya. dana hibah sudah diserahkan, tinggal pengelolaannya dan pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, kalau dana hibah pertanggungjawabannya pada dokumen akhir. Sehingga yang keterlambatan apa semua itu kan tetap waktu pemeriksaan BPK itu kan semua ada dokumen, sehingga BPK memberi poin di situ wajar tanpa pengecualian, WTP kan. Nah, yang menjadi dasar hukum di sini apa? Pertama, itu adalah daftar ketika gubernur sudah menandatangani daftar penerima hibah, itulah kekuatan hukum. Dan GEMI masuk di dalam situ. Kemudian setelah itu maka dibuatlah NPHD. Naskah Naskah perjanjian hibah daerah. Ya. Disitulah kekuatan dari satu perjanjian di mana kedua belah pihak dia harus mematuhinya. Menjadi undang-undang bagi mereka berdua, pacta sunt servanda. Setelah itu pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawabannya telah ditetapkan menjadi satu perda. Perda pertanggungjawaban pengelolaan anggaran APBD tahun berapa. Di situ dana hibah masuk. Berarti kan udah jadi perda di sini. Kemudian BPK periksa. Berarti kan dokumen lengkap. Kalau ada dokumen tidak lengkap, pasti BPK bilang ada catatan. Ini untuk pemberian dana hibah tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada LPJ-nya. Ya seperti itulah pertanggungjawaban dana hibah. Sehingga menurut kami apakah dana hibah itu adakah dia mempunyai sifat melawan hukum secara pidana? Menurut hemat kami, pemberian dana hibah itu pertanggungjawaban hukumnya yaitu administratif atau perdata. Kalau seandainya ada kerugian, itu harus digugat dulu dong. Toh, loh kamu berdasarkan NPHD disuruh buat begini, kamu buat lain. Nah, itu berarti kamu akan digugat. Harus digugat dulu wan prestasi pemerintah. Pemprov Sulsel. Iya, baru dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka itu menjadi satu proses pidana. Kalau pengadaan barang dan jasa kan tidak perlu, karena di saat itu sudah ada penipuan bagi pemerintah sehingga terpenuhinya kualifikasi yuris bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum secara pidana. Nah, ada lagi kata terungkap di sidang, tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, itu bagaimana lagi? Nah, begini, di fakta persidangan sekarang menjadi pertanyaan, proposal itu mengikat enggak?
Kalau saya ajukan proposal 10 miliar, kemudian dalam NPHD tertata hanya 3 miliar, berarti kalau proposal mengikat, kurang bayar dong pemerintah, iya kan? Tapi kalau proposal mengikat pasti dituangkan dalam NPHD bahwa, proposal yang diajukan pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan NPHD ini. Maka itu menjadi satu aturan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang menandatangani NPHD. Gitu ya. Iya. Terus, menurut Pak pengacara berarti kasus ini dipaksakan jadi pidana, Saya tidak tidak apa ya, mengambil kesimpulan begitu Mas? bisa mengambil keputusan ini dipaksakan. Ya tergantung profesionalisme dari para aparat penegak hukum. Bagaimana mereka bekerja secara profesional. Iya. Sehingga kasus ini bisa disampaikan, di pengadilan. Itu bisa dikutip dari, seorang ahli hukum Belanda itu, Taverna. Dia menyatakan bahwa, "Berikan saya, eee, aparat-aparat penegak hukum ya, dari polisi, kejaksaan, pengacara, sampai hakim, maka tanpa undang-undang pun saya dapat menyelesaikan satu kasus pidana di pengadilan." Kalau menurut Pak pengacara sendiri yang kelima terdakwa ini ya, tuntutan atau didakwaannya 18 bulan. Nah itu Iya. bagaimana? Itu soal penitensir, hukum Iya. penitensir namanya. Bagaimana, jika sesuatu hal itu terbukti, itu mengikat terhadap jaksa untuk menentukan berapa sih sebenarnya, tuntutan yang sesuai bagi mereka. Mungkin saja kan jaksa kan punya satu kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, tidak mungkin dia akan menuntut bebas, ya kan? Pasti dia harus menyatakan bahwa, "Oh ini terbukti." Nah, dengan pernyataannya dia bahwa tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening mereka, berarti di satu sisi mens reanya tidak ada, iya kan? Mens reanya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, kan? Nah, ya saya tidak tahu lah mungkin jaksa yang dapat menjelaskan, kenapa mereka tuntut 1 tahun 6 bulan berdasarkan profesionalismenya dia, ya. Mungkin secara hukum penitensir, oh ini yang layak begini loh, terbukti Hanya sampai 1 6 bulan. nah Pak Pendeta Hein Arina dan 4 terdakwa lain kan sudah membacakan Ya, pledoi ya, terlihat dalam pledoi itu bukan hanya Pak Pendeta Hein Arina juga seperti Pak Steve Keppel yang sangat dirugikan saat eee, Pak Steve Keppel posisinya Sekrov dengan kasus ini ya harga diri harta martabatnya padahal seperti terungkap di persidangan tidak ada menikmati uang tapi, di apa jabatannya menjadi dipertaruhkan seperti itu dan belum tentu dia menikmati uang itu, belum tentu pun itu bersalah secara pidana. Seperti juga yang dialami Pak Pendeta Hein Arina begini, dalam pledoinya seperti terungkap itu. Bagaimana menurut Pak pengacara, eee, waktu menyusun pledoi ini ada juga didampingi oleh tim pengacara atau ini murni dari Pak Pendeta saya ya? rasa itu murni dari mereka. Kemudian jika Pak David bertanya seperti, perlu saya ungkapkan di sini bahwa, eee, ada seorang ahli hukum Jerman, itu bernama Gustav Radbruch. Dia menyatakan bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan rasa keadilan, kemudian memberikan kepastian hukum, kemudian segi kemanfaatan hukum. Nah, antara kemanfaatan dan kepastian hukum itu saling bertolak belakang. Ketika kita memperjuangkan soal kepastian hukum, maka dari sisi kemanfaatannya seperti apa? Seperti yang dirasakan oleh tadi Pak Steve Keppel ya. Keppel Eee, dan begitu juga lainnya. Kan ketika saat itu mereka lagi ada yang kepala dinas, ada yang iya, sekprov, termasuk ketua dan tidak ada aliran dana yang mengalir ke mereka, bagaimana ini? Iya kan? Nah, itu menciderai mereka iya. secara Jadi yang harus diutamakan di sini adalah rasa keadilan, ya. Seperti Cicero dia mengatakan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.
Sehingga dari pertentangan kedua ini, harus diutamakan yang keadilan yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, kemanfaatan dan, kepastian. Berarti kalau kita melihat dari, positivisme hukum, berarti kita hanya sebagai corong undang-undang, tanpa memandang satu kemanfaatan, yang penting kepastian, sudah ada putusan ya oke. Tanpa melihat perasaan keadilan terhadap kemanfaatannya seperti apa. Begitupun kalau kita lengah hanya memperhatikan kemanfaatan, tanpa kepastian hukum, maka itu juga, suatu sisi, penegakan hukum negara seperti apa sehingga hanya pemanfaatan. Jadi harus diutamakan itu adalah perasaan keadilan. Berimbang, Bang. Dia harus berimbang. Dalam hal ini seperti apa? Di dalam Alkitab itu, ada contoh satu kasus. Jadi kan waktu itu orang-orang Yahudi itu, hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat toh, jangan bekerja pada hari Sabat. Nah, ketika Yesus hadir di situ, dia menyatakan begini, "Jika saudaramu jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, apakah engkau akan menolongnya?" Nah, waktu kalau kita tolong, maka orang Yahudi akan bilang, karena bersalah, hari Sabat." Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah satu perbuatan baik, menolong orang. Dan undang-undang bilang kalau menelantarkan orang yang patut ditolong dihukum. Nah, jadi apa? Maka kita harus memandang hukum itu secara progresif. Jangan hanya untuk kepastian hukum, tidak melakukan sesuatu di hari Sabat, tapi di satu sisi perbuatan kebaikan yang akan kita lakukan ternyata tidak kita lakukan. Jadi harus secara progresif. Jangan positivisme, hanya corong undang-undang. Oh, undang-undang melarang begini, undang-undang melarang begini. Ya kan? Dilarang mencuri. Tapi ada yang sudah kelaparan. Terus dia hanya mencuri roti. Hanya satu roti dia curi kan, dihukum. Bagaimana itu dari sisi kepastian dan sisi kemanfaatan dan dari sisi rasa keadilan. Seperti itu yang harus dipertimbangkan, iya. Nah, ini lagi Pak pengacara, ada lagi yang menggugat, uang sitaan dari berapa 8,9 miliar, 5 miliarnya mungkin ada yang menggugat. Nah, ini bisa jelaskan Pak? Begini, Nah, ini bagaimana ini kan lagi Pak klien Pak pengacara, Pak pendeta. saya juga tergugat di situ, Tergugat di situ. tergugat 7. Berarti bisa menjelaskan terkait ini. Jadi kan, mereka mengatasnamakan jemaat. Cuma kata jemaat memberikan persembahan, ada orang kaya, orang miskin memberikan persembahan, dan itu adalah uang jemaat. Nah, temuan kerugian negara sekalipun belum pasti ya, belum Iya. ada keputusan pengadilan itu 8,9. Nah, masih di dalam tahap penyidikan, itu polisi pernah memblokir rekening Sinode Gemim sebesar 3,4 miliar dan dilakukan penyitaan. Nah, rekening yang diblokir itu, rekening itulah yang rekening persembahan, Yang 3, yang setoran dari gereja-gereja. Kan kita ada jemaat, ada wilayah, ada sinode. Untuk diakonia itu di sinode, semua uang persembahan gereja mengatur untuk diakonia, orang miskin, apa semua toh. Kemudian ada setoran ke sinode, sinode dari dari jemaat. gereja ini ya. Itu yang persembahan disetorkan ke rekening sinode, dan rekening sinode itu digunakan juga untuk membayar, gaji pendeta, gaji pensiun dari pendeta-pendeta emeritus. Jadi arus kasnya jelas, yang dana persembahan yang 3,4 Yang diblokir yang diblokir dan disita oleh penyidik. Nah, sekarang kan, kerugian negaranya kan 8,9. Nah, kelembagaan Gemim demi kewibawaannya, Gemim menunjang penegakan proses hukum. Maka kami membawa 5,2 itu untuk melengkapi yang 3,4. Sehingga, kalau misalnya memang negara merasa, dirugikan, karena kan aliran dana itu masuk ke Gemim, Gemim. ya kan?
kalau memang negara merasa dirugikan, maka Gemim menunjang juga penegakan proses hukum. Ini kerugian negara kami sediakan jika memang terbukti dalam putusan bahwa itu adalah kerugian organisasi. Jadi Gemim punya uang, tidak mau supaya ada, "Oh, kami tidak akan mengembalikan begini-begini." Kita punya niat baik untuk menunjang penegakan proses hukum. Gemim hadir di sini juga, ini untuk melengkapi. Jadi kalau mau dibilang bahwa uang persembahan itu yang 3,4 yang diblokir di awal itu. yang diblokir di awal. Kalau 5,2 itu bukan uang dari rekening uang persembahan. Itu mereka ada yang bawa uang secara tunai dan saya membawa uang secara tunai. Dalam beberapa tahap, 2 miliar pertama, 2 miliar kedua, kemudian 1,2 miliar. Kemudian kita sama-sama dengan kejaksaan bawa di bank, di rekening titipan. Jadi tidak ada narasi-narasi yang bilang, uang itu tidak tahu di mana. Itu rekening titipan kejaksaan. Dititip di situ. Nanti kan kita tinggal menunggu hasil proses pembuktian. Apakah memang ini kerugian sinode, misalnya memang terbukti, dan kerugian sinode itu menjadi satu kerugian negara. Yang menurut hemat kami, kalau memang dana hibah sudah berpindah, maka kerugian di dalamnya adalah kerugian dari sinode itu sendiri. Dia yang dirugikan sebenarnya, karena sudah dihibahkan dia bangun. Kan bangunannya ada, kegiatannya ada. Beda kalau dana dihibahkan, tidak ada bangunannya, fiktif. Itu kerugian negara. Tuh, bikin tipu negara lagi ini. Tapi ini kan bangunan ada. Malahan misalnya, Rektorat UKID, dana hibah yang masuk di situ 4M atau 6M. Bangunannya 22M. Jadi katanya ada markup di situ 2M. Mau di markup bagaimana? Malah kurang. Beda kalau dana hibah yang mengcover seluruh pembiayaan pembangunan itu. Nah, bisa saja, ternyata 22M hanya 20M. Kamu markup 2M. Tapi ini dana hibah masuk 6M. Bangunannya 22M. Jadi dari 4M itu katanya ada markup 2M. Di mana? Makanya seperti apa? Nah, Pak Pengacara, berarti uang yang disita ini kalau memang tidak terbukti bisa dikembalikan lagi ke Gemim? Dikembalikan ke Gemim. Misalkan kalau tidak terbukti jadi sebuah kerugian, karena hanya misalkan saya tidak mendahului putusan ya, misalkan ternyata ini administrasi saja bahwa uang kegiatannya untuk A tapi dipakai untuk mungkin urgent di kepentingan organisasi. Nah, tapi tidak dipakai oleh yang seperti di sidang, tidak dipakai oleh Para terdakwa. bahkan tidak digunakan juga untuk memperkaya yang lain-lain. Iya. Apakah bisa dikembalikan? Nah, tidak ada yang Itu bisa dikembalikan. Dikembalikan dari pos mana yang diambil, termasuk yang 3,4 yang tidak pernah digugat. Yang itu secara nyata itu uang persembahan. Baru saya melihat mereka itu adalah penggugat beritikat buruk. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam petitum gugatan mereka, itu kalau kita buka SIPP pengadilan, ada dalam petitum dalam poin 6. Itu dikatakan bahwa diminta supaya pengadilan memerintahkan turut tergugat kejaksaan untuk mengembalikan uang sebesar 5,2 miliar kepada para penggugat, kepada mereka, bukan kepada Gemim. Sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu di search di SIPP terlihat itu poin 6. Jadi saya pikir kalau atas nama jemaat kenapa harus kasih kembali ke mereka? Kasih kembali ke organisasi dong. Tuh? Iya. Bukan dikembalikan Ke mereka. harus ke organisasi. Ke organisasi. Organisasi. Dan organisasi, jemaat mana punya? Betul. Nah, Pak Pengacara, kalau yang terkait kasus yang gugatan itu sekarang tahapannya apa yang Itu masih tahap pertama kan digugat. Kemudian hakim roll call begitu, melihat kelengkapan pihak. Kalau pihak-pihak sudah lengkap, maka itu akan maju lagi ke agenda untuk mediasi. Kalau mediasi gagal, ya lanjut dengan pembacaan gugatan mereka. Dan mereka sudah tidak bisa merubah untuk yang petitum. Petitum mereka sudah tidak bisa dirubah. masih masuk ya? Sudah daftar, kecuali mereka cabut gugatannya, gugat baru lagi. Kalau Pak Pengacara melihat apa niat mereka menggugat ini?
Jadi mereka menyatakan bahwa, ketika kita menitipkan uang, mereka kan gugatannya perbuatan melawan hukum PMH, mendasarkan pada 1365. Kalau menurut saya juga itu salah. Kalau 1365 itu orang pribadi, kalau organisasi harus 1367. Nah, kalau 1365 itu unsur-unsurnya seperti yang tadi, ada perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau melanggar hukum, baru ada kesalahan, kemudian ada kerugian, ada hubungan hukum antara kerugian dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah mereka dapat memenuhi legal standing mereka dari sisi apa kerugian nyata yang ditimbulkan? Kemudian apa perbuatan melawan undang-undang apa, melawan peraturan apa yang dilakukan, bahkan mereka bisa digugat balik. Nah, Pak pengacara sudah melihat gugatan Sudah, saya sudah baca. apa yang tergugat selain Pak Pendeta Arina ya? Pak pengacara juga jadi Iya, saya tergugat 7. Saya tidak tahu, menurut pertimbangan mereka seperti apa. Tapi di undang-undang advokat itu dinyatakan bahwa segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang advokat untuk membela kepentingan kliennya, itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun dituntut secara perdata. Tapi dalam hal ini, mereka saya siap menghadapi, sekalipun di undang-undang advokat tidak dapat. Jadi kualifikasi yuridis saya sebagai tergugat 7 itu tidak terpenuhi, tapi saya siap menghadapi gugatan mereka. Pak pengacara yang tertuju tergugat ini. Pendeta Hin Arina, Pendeta Yani Rende sebagai PLT, kemudian Kiki Montong sebagai bendahara dan Windy Lucas sebagai bendahara. Kemudian ada Badan Pekerja Majelis Sinode, baru Ketua Yayasan Medika, dan Ketua Yayasan Wenas, baru saya sendiri tergugat 7. Kemudian ada turut tergugat Kejaksaan Negeri Manado. Oh, tergugat juga. Oke, jadi itu sekarang yang saya mau tanyakan begini, apakah ini kan, barang bukti yang disita oleh, aparat negara Ya. ini penyidik ya, apakah bisa digugat itu? Menurut pengacara bisa digugat Ya, kalau saya melihat pengadilan sudah menerima gugatan, ya berarti bisa secara secara perdata. Berarti dengan sendirinya mereka juga menyatakan bahwa memang benar ini uang Gemim dan memang benar aliran dananya masuk ke Gemim, bukan masuk ke pribadi-pribadi para terdakwa. Hal itu gugatan mereka menguntungkan juga di dalam sidang dana hibah. jadi seperti itu ya Pak pengacara. Ya, Nah ini next-nya sidang lagi tahap apa berikut ini? berikutnya sidang yang apa, dana hibah ya atau yang 5,2? Yang dua-dua, yang pertama yang dana hibah dulu kan sudah Iya, dan pledoi. pledoi. Jadi minggu depan Minggu depan replik dari jaksa. Karena kan rata-rata pledoi semuanya minta bebas. Prespra atau onsla itu, perbuatan terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana, nah jaksa replik. Habis replik tinggal tergantung para pengacara dari para terdakwa, kalau mereka mau duplik atau bertetap pada pledoinya, maka kita akan menghadapi agenda putusan. oke. Kalau Pak pengacara sendiri masih yakin, klien Pak pengacara bisa bebas murni dalam kasus ini? Nah, jadi begini, peristiwa hukumnya adalah bukan peristiwa pidana. Kemudian saya melihat di situ tidak ada mens rea atau niat jahat seperti yang disampaikan oleh jaksa bahwa tidak ada aliran dana ke rekening pribadi mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, apakah pemberian dana hibah ini kepentingan umum terlayani? Nah, tujuan dari negara atau tujuan pemerintah selalu kan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, dana hibah mengalir ke Gemim, menurut hemat kami itu kepentingan umum itu terlayani. Karena kehadiran Gemim seperti yang tadi, bangun rumah sakit, bangun pendidikan, ada ahli hukum, utilitarisme, paham itu.
Mereka mengatakan bahwa begini, eee, untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara atau tingkat kesejahteraan dari provinsi, dia dapat diukur secara, kuantitas. Jadi dia bilang begini, eee, "The great happiness for the greatest number." Jadi kebahagiaan atau, apa, kesejahteraan terbesar itu untuk yang mempunyai bilangan terbesar. Nah, di sini pemberian dana hibah dari pemerintah itu, GEMIM itu adalah organisasi agama yang terbesar di Sulut. Itu, jumlahnya sekitar ada hampir 1 juta anggotanya. Nah, dana hibah diberikan ke GEMIM, berarti pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat itu berarti dianggap sejahtera. Dan ini dari daftar fakta di persidangan, daftar penerima hibah itu bukan saja hanya organisasi GEMIM yang dapat, semua organisasi agama dapat. Jadi tingkat kesejahteraan, kepentingan umum dengan pemberian dana hibah ini terlayani di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan dari Tidak ada yang dirugikan. kesejahteraan Iya. gitu. Sama kan Katolik juga ada rumah sakit, Betul. Muhammadiyah juga ada rumah sakit, ada sekolah, wajar dong terima dana hibah kan. Iya. Kalau yang di kasus gugatan ini, di gugatan apa namanya, ke uang yang 5,2 2, masih tetap tahap roll call. Kalau kelengkapan pihak sudah lengkap, baru dia akan maju untuk agenda selanjutnya. Oke. Nah, pengacara Aljadi, sebelum kita menutup, acara saksi kata di sore hari ini, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita menutup saksi kata ini? Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, terlebih khusus teman-teman pendeta, teman-teman pelayan di dalam, organisasi GEMIM. Kan ini sudah hampir, Natal ya. Iya. Tuh sudah mau bulan, Natal, Iya. eee, perayaan-perayaan Pontrang. Jadi ketika kita hadir di ibadah, marilah hati kita bersih. Kita tidak ada, akar pahit terhadap orang lain. Seperti, yang pendeta Hinarina sampaikan di dalam pledoi, dia bilang, "Saya sudah melepas ke pengampunan." Karena, biarlah, mereka yang memfitnah saya, membuli saya, dia nyatakan dia ampuni. Karena apa? Mari torang ketika torang dibuli, torang difitnah, torang bersyukur. Karena kenapa kita bersyukur? Karena kita bukan sebagai pemfitnah, tapi kita yang difitnah. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, sehingga hati kita bisa bersih. Ketika kita menyambut Natal, maka kemuliaan Allah itu bisa hadir di hati kita ketika hati kita bersih. Kalau tidak bersih, ya bagaimana kemuliaan itu bisa datang di dalam hati kita? Oke. Ya, demikian Tribuners perbincangan dalam saksi kata episode kali ini bersama Pak Pengacara Franklin Montolalu, Sarjana Hukum, Master Hukum, dan kita ketemu lagi di episode saksi kata selanjutnya. Salam sehat selalu.